Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceven nomor 1, channel seputar dunia pertanian. Nah, dalam kesempatan kali ini saya begitu jarang upload karena saya sedang melakukan proses tanam tembakau yang kedua. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan budidaya atau teknik budidaya pada musim kemarau. Sebenarnya ada beberapa tanaman yang bisa hidup atau tumbuh subur di musim kemarau. Salah satunya adalah tanaman bawang merah, tanaman tembakau, dan tanaman kangkung. Nah, dari hal tersebut kita harus pandai-pandai melihat kondisi dan juga situasi. Misalnya jika ada irigasi yang bagus, maksud saya kita sebaiknya melakukan penanaman bawang merah. Ataupun kita ingin melakukan penanaman bawang merah, bisa mencari lokasi yang airnya atau irigasinya cukup baik. Nanti kita akan cari lokasi atau sewa lahan untuk melakukan proses tanam bawang merah tersebut. Nah, yang kedua adalah jika salah satu atau daerah kawan-kawan seperti daerah saya, yaitu ada daerah tak ada hujan, sebaiknya kawan-kawan bisa menggunakan dua tanaman ini. Yang pertama adalah tanaman kangkung dan yang kedua adalah tanaman tembakau. Nah, untuk tanaman tembakau sendiri terkenal dengan namanya yaitu si hijau emas, atau kita sering menyebutnya adalah si emas hijau, karena tanaman tersebut bisa panen berkali-kali. Untuk saya pribadi, untuk tanaman tembakau saya sering melakukan proses tanam atau melakukan tanam yaitu begitu banyak pada saat musim tembakau. Dan untuk proses panennya sendiri itu bisa 5 hingga 7 kali petikan. Yang harganya pun bervariasi, semakin ke atas harganya semakin tinggi. Yang kemarin-kemarin memang harganya cukup hancur, yaitu hanya 12.000 saja, maksud saya 1.200 saja per kilogram. Itu pun kita jual dengan daun basah. Namun seperti kemarin-kemarin, jika harga begitu bagus, 1 kilonya saja bisa dihargai 4.500 hingga 4.700. Dan dalam setiap kali satu panen kita bisa mendapatkan 2-3 ton untuk luas lahan 1 hektarnya. Dan itu pun kita bisa melakukan pemetikan atau proses pemanenan hingga 7 kali. Jadi bayangkan kawan-kawan, hanya modal sedikit namun keuntungan banyak adalah si emas hijau atau tanaman tembakau. Dan yang kedua adalah jika kawan-kawan ingin melakukan proses penanaman kangkung seperti milik tetangga saya ini adalah proses tanam kangkung. Ini pun dilakukan karena melihat kondisi pasar yang cukup bagus. Kemarin saja harga biji kangkung sudah mencapai antara 17.000 hingga 20.000 per kilogramnya. Dan sebagian masyarakat di daerah saya yaitu menggunakan tanaman kangkung ini sebagai alternatif di musim kemarau, karena di musim kemarau sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Kalaupun itu pun dapat, kita harus melakukan pengeboran yang cukup dalam. Dan menurut saya untuk budidaya kangkung ini cukup efektif dan cukup hemat, karena kita tidak membutuhkan banyak biaya. Kita bisa membuat bibitnya sendiri lalu kita pindah tanam seperti video sebelumnya. Dan seperti inilah bentuk dari kangkung yang sudah atau kita akan mulai panen. Begitu banyak bijinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu banyak sekali bijinya. Dan nantinya setelah ini memasuki usia tua, daunnya akan mulai menguning dan mulai mengering. Dan setelah itu kita akan cabut lalu kita keringkan. Setelah kita keringkan lalu kita rontok menggunakan mesin perontok padi yang sudah dimodifikasi. Dan salah satu keefektifan atau kehebatan dari budidaya kangkung biji ini adalah selain kita bisa mendapatkan biji kangkungnya untuk kita jual sebagai ekonomi, kita juga bisa mendapatkan hasil dari cacahan kangkung tersebut. Hasil dari cacahan kangkung tersebut atau setelah kita perontok bijinya, kita bisa gunakan untuk pakan ternak, baik itu untuk kambing maupun untuk sapi. Dan lebih-lebih kalau kita bisa menggunakannya untuk pakan fermentasi agar hasil ternak kita bisa maksimal. Itu adalah salah satu kelebihan dari budidaya kangkung ini. Nah, jadi kawan-kawan bisa memilih antara 3 tanaman tadi untuk digunakan budidaya pada saat musim kemarau.
Untuk musim kemarau sendiri bawang merah sangat bagus sekali, hasilnya pun bisa maksimal. Namun kita harus memiliki biaya yang cukup tinggi untuk melakukan budidaya bawang merah, kecuali kita memiliki bibitnya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah budidaya tembakau. Untuk budidaya tembakau sendiri kita sudah tanam alhamdulillah sekitar 25.000, kurang setengahnya lagi karena kita mengejar target yaitu antara 45 hingga 50.000 pohon, kurang lebih dengan luas lahan yaitu 3 hektar. Karena dari pengalaman yang sudah guru terbaik adalah pengalaman, yaitu jika kita tanam tembakau di musim curah hujannya minim, rata-rata harganya pun sangat mahal, bisa mencapai 3.000 hingga 4.500 per kilogramnya, itu pun dijual dengan daun basah. Dan alhamdulillah untuk itu kita akan melakukan penanaman yang cukup banyak, yaitu sekitar 45.000 pohon tembakau. Dan untuk budidaya bawang merahnya sendiri kita sedang mencari lokasi untuk kita tanam pada bulan 6 dan juga bulan 7. Dan yang ketiga adalah kawan-kawan bisa menggunakan alternatif ini, yaitu budidaya kangkung. Rata-rata di daerah saya sudah melakukan hal tersebut karena sebagai bijinya kita jual dan hasil cacahnya bisa kita fermentasi untuk pakan ternak nanti. Karena rata-rata hasilnya pun cukup baik untuk tanam kangkung ini, dan untuk resiko kegagalan cukup minim. Dan yang selanjutnya adalah biaya untuk melakukan penanaman ini sangat murah sekali. Itulah sebabnya kawan-kawan di daerah saya melakukan alternatif budidaya kangkung. Nah, untuk itu kita sebagai petani harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi agar kita seminim mungkin melakukan kegagalan, baik itu bertani maupun dalam budidaya yang akan kita tanam nanti. Untuk itu saya selalu melakukan 3 aplikasi. Yang pertama adalah semester pertama melakukan penanaman bawang merah, semester kedua melakukan penanaman semangka, dan semester ketiga saya melakukan penanaman tembakau. Karena kita sebagai petani harus pandai-pandai, jika kita melakukan satu saja penanaman maka resiko kegagalan itu pun maka semakin tinggi. Untuk itu saya selalu merotasi tanaman agar penyakit yang ada di lahan kita tidak mengalami resistensi atau kekebalan, dengan cara yang pertama adalah melakukan pergiliran tanaman. Dan salah satu kegagalan petani bawang merah adalah selalu melakukan penanaman terus-menerus, yaitu pada semester pertama melakukan penanaman bawang merah, semester kedua melakukan penanaman bawang merah, dan semester ketiga melakukan penanaman bawang. Itulah sebabnya kenapa penyakit di lahan kita sangat sulit kendalikan. Salah satu penyebabnya adalah kita selalu melakukan rutin, yaitu melakukan penanaman bawang merah terus-menerus. Dan semoga video ini bermanfaat. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.